Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara yang berbahagia, tentu kita sudah sama-sama mengetahui ya Bapak Ibu perihal batin intelek kita. Karena memang sejak kecil kita telah dilatih terus menerus untuk mengasah batin intelek kita. Kita membaca ini dan itu, mengkaji ini dan itu, menilai, menganalisis, memberikan kesimpulan, memberikan reaksi, membuat rencana dan program, merespon, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Kita adalah seorang intelek. Maka kali ini mari kita lebih mendalami mengenai batin arif atau batin ma'rifat kita ya. Karena batin arif ini merupakan lawan dari batin intelek, dan ironinya kita hampir saja tidak memberikan perhatian pada batin arif kita. Maka kali ini kita coba memberikan perhatian. Mari kita mencoba untuk mengerti dan memahami hakikat batin arif kita itu, yaitu batin yang hanya mengetahui, batin yang hanya menyadari. Hanya itu, titik. Hanya sampai mengetahui, hanya sampai menyadari. Jadi bila kita melihat, itu hanya melihat dengan penuh kearifan dan kesadaran. Bila kita mendengar, hanya mendengar dengan penuh kearifan dan kesadaran. Titik. Hanya sampai di situ. Tidak ada pikiran, tidak ada penilaian dan analisis apapun. Jadi tidak seperti batin intelek yang ada terus kelanjutannya. Kita menambah premis-premis, cabang-cabang pikiran. Nah, coba kita pahami perihal batin arif ini. Jadi batin arif, batin yang hanya mengetahui, hanya menyadari. Ini batin merupakan batin asli kita. Batin inilah yang disebut dengan hakikat rohaniah kita, hakikat kemanusiaan kita. Batin arif inilah batin yang pasrah, batin yang sadaya-daya, batin yang universal. Jadi batin arif itu sangat unik sekali ya, sangat ajaib bila kita mampu melatih dan mengeluarkan batin arif itu dari diri kita. Maka nanti batin arif itu seperti penonton yang menonton dirinya sendiri. Jadi batin arif itu akan memantau terus-menerus diri kita. Dengan kuatnya energi batin arif itu, maka kita tidak akan pernah lagi bisa bebas melakukan apapun seenaknya, sebebasnya. Karena pasti akan terketahui, tersadari, pasti akan terperhatikan oleh batin arif kita. Kita ngomong kasar, batin arif kita langsung tahu. Kamu ngomong kasar ya, kata batin arif. Ketika kita sedekah, batin arif pun langsung mengetahuinya. Ketika kita berpikir dengki, berpikir marah, berpikir angkuh, batin arif pun mengetahuinya, menyadarinya. Tetapi hanya sampai mengetahui atau menyadari. Tidak ada kelanjutannya, karena batin intelek tidak aktif. Nah, ini kan sebetulnya bagian dari ma'rifatun nafas, bagian dari mengenal diri. Kan itu ajaran tasawuf itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan batin arif itu kita bisa semakin mengetahui atau menyadari hakikat diri kita yang sesungguhnya. Mungkin sebagian kita berpikir ya, loh kok batin arif itu hanya nonton, hanya mengetahui. Loh kok batin arif itu hanya menyadari, kok tidak memberikan reaksi. Pikiran marah, hanya mengetahui, kok tidak memberikan reaksi. Ya memang begitu ya Bapak Ibu. Makanya disebut batin arif, bukan batin intelek. Kalau batin intelek ya pasti memberikan reaksi. Kalau ada pikiran marah, batin intelek langsung reaksi. Aku tidak boleh marah nih, aku harus membuang pikiran marah nih. Kita berpikir keras, kita mencari wawasan-wawasan agar kita mampu menekan, membuang pikiran marah itu. Nah, itu batin intelek. Kalau batin arif ya tidak demikian. Batin arif tidak memberikan reaksi. Batin arif hanya bersifat pasif. Batin arif hanya mengetahui, hanya menyadari pikiran-pikiran itu. Pikiran jahat, pikiran zalim, pikiran jorok, pikiran marah, ya hanya diketahui, hanya disadari. Nah, nanti ketika kesadaran itu kuat, batin arif itu kuat, perhatian itu kuat, pikiran-pikiran negatif itu tadi akan lenyap dengan sendirinya.
Nah ini ya Bapak Ibu, jadi pikiran jahat itu lenyap dengan sendirinya. Nah ini ya Bapak Ibu, kedahsyatan dan kekuatan yang luar biasa dari makrifat itu, dari batin arif itu nanti. Nah perihal ini nanti akan kita jelaskan ya dalam video tersendiri di pembahasan tentang Nazrul Fana atau pandangan lenyap ya insya Allah. Maka nanti kita akan mengetahui bahwa batin arif itu adalah batin yang sangat cerdas di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan batin arif itu kita akan mengenal lebih dekat, lebih dalam mengenai hakikat diri kita ini. Dengan batin arif itu kita akan bisa mengetahui apapun aktivitas diri kita, yang zahir dan yang batin. Aktivitas badan, aktivitas ingatan, atau pikiran bawah sadar itu bisa diketahui pergerakannya oleh batin arif ini. Napas kita, detak jantung kita yang berdetak di titik latifah qalbi, pikiran-pikiran kita, kesakitan badan kita, apapun yang ada di dalam diri kita, itu semuanya bisa diketahui, bisa disadari oleh batin arif kita. Jadi seperti penonton yang menonton diri kita sendiri. Tidak ada satupun pergerakan diri kita yang zahir dan yang batin. Semuanya terpantau, semuanya terperhatikan, semuanya diketahui dan disadari oleh batin arif kita itu. Nah ini kan luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, zikir sir ini adalah zikir yang sangat istimewa. Zikir yang akan mengeluarkan energi atau kekuatan batin arif kita itu. Ketika batin arif ini muncul, dia akan memberikan banyak keajaiban, banyak keistimewaan. Keistimewaan daripada batin arif itu tidak akan bisa kita peroleh bila batin arif kita itu masih lemah tenaganya, masih tak berdaya energinya. Kadang kita marah-marah ya, tapi kita tidak pernah merasa bersalah. Kita telah ngomong jelek, tapi kita tidak sadar. Kenapa? Karena terlalu kuat dominasi batin intelek. Sementara batin arif kita tidak bertenaga, sehingga kita tidak bisa mengetahui, menyadari hal-hal yang detail mengenai diri kita itu. Kita tidak bisa menyadari atau mengetahui pergerakan negatif batin kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perihal ini kita perlu memeriksa agar kita mengetahui dengan hakul yakin batin kita itu, apakah batin kita itu arif atau batin intelek. Bagaimana caranya? Yaitu dengan duduk diam tawajuh yang agak lama. Bila nanti dirasakan ketika tawajuh itu pikiran kita kemana-mana, batin kita itu sangat sibuk menyimpang ke masa lalu, ke masa depan, maka itu menunjukkan batin intelek kita masih kuat dan batin arif kita masih lemah. Jadi kita bisa memeriksa sendiri ya keadaan batin kita itu. Kenapa demikian? Karena ada loh Bapak Ibu sebagian protes ke saya. Tapi kan Ustadz juga sibuk menilai, menganalisis di Tipot channel ini. Berarti ini kan batin intelek. Ya tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu sekalian. Seorang intelek itu belum tentu batinnya juga batin intelek. Para guru kita, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang intelek. Beliau banyak punya karya tulis ya. Pak Abah Anom juga seorang intelek. Beliau mengerahkan daya intelektual beliau itu di kitab Miftahus Sudur, di kuliah-kuliah beliau. Namun demikian, apakah dengan demikian batin beliau itu lalu menjadi batin intelek juga? Tidak ya Bapak Ibu sekalian. Beliau itu batinnya adalah batin yang arif. Maka kita pun demikian ya Bapak Ibu. Bila kita seorang intelek, seorang doktor, seorang profesor, dan kita harus akui bahwa kita semua adalah seorang intelek yang sejati. Kita semua adalah seorang intelek. Akan tetapi, apakah kemudian batin kita itu batin intelek juga? Nah inilah perlunya kita memeriksa keadaan batin kita itu ya Bapak Ibu di dalam duduk diam tawajuh. Karena tidak mudah diketahui keadaan batin kita itu, melainkan kita bersedia untuk duduk diam tawajuh yang agak lama. Nah ini cara yang khusus ya Bapak Ibu. Bagi kita orang kampus yang sibuk dengan dunia intelektual, kita tetap bisa mengikuti aktivitas kampus. Kita tetap bisa ikut andil di forum-forum diskusi ilmiah. Ketika kita bicara, misalnya ya, kita arif, kita ketahui, kita sadari ucapan kita itu. Ketika ada orang lain yang berbicara, kita dengarkan dengan penuh perhatian dan kesadaran. Nah ini batin arif. Kadang kan kita orang bicara, kita sibuk dengan pikiran kita sendiri.
ketika orang sibuk diskusi di kelas, badan kita saja yang di kelas, pikiran kita kemana-mana. Nah, ini kan menunjukkan batin intelek. Tapi Ibu sekalian berbahagia. Nah, karena itulah kita perlu melatih batin kita dengan zikir sir dalam upaya untuk menguatkan dan mengembangkan kesadaran kita. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita pun jangan terburu-buru ya. Maka inilah kita perlu mengenal hakikat diri kita. Kita perlu melatih batin kita melalui tahapan-tahapan yang benar. Nah, kan ada tahapan zikir untuk keadaan batin kita, yaitu zikir jahar, zikir khafi takalub, zikir khafi talak, dan zikir sir. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kemudian, apa pentingnya latihan kesadaran atau latihan ma'rifat di tingkat zikir sir ini? Yaitu agar kita lebih mudah untuk menyadari kehidupan ini. Jadi kita belajar di tingkat zikir sir ini pada khususnya itu adalah demi kehidupan kita ini. Demi kemudahan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup kita ini. Karena hanya dengan kesadaran, hanya dengan ma'rifat, kita menjadi hidup di sini dan di kini. Dengan hanya mengetahui itu, kita menjadi hidup di sini dan di kini. Maka dengan cara demikianlah kita pun menjadi hidup. Jadi kalau dia berzikir tapi tidak nyambung dengan kehidupannya sehari-hari, berarti ada kesalahan konsep di situ ya. Makanya Guru Agung Pangersabah Anom sering menjelaskan bahwa zikir ini hanya alat dan alat. Alat apa? Alat untuk membenahi kehidupan kita. Yang tadinya kita susah fokus kerja, dengan zikir kita menjadi fokus kerja. Yang tadinya kita kurang memberikan kasih sayang kepada pasangan, dengan zikir kita tahu, kita sadar, lalu kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kita mungkin lalai, kita tidak arif, kita tidak tahu kebutuhan anak-anak kita. Maka dengan belajar zikir, batin kita pun menjadi arif, lalu kita pun bisa memberikan perhatian pada anak-anak kita. Jadi kita semakin hidup sebetulnya dengan latihan-latihan zikir itu. Bapak Ibu sekalian berbahagia, makanya disebut dengan thariqah, yaitu cara atau alat supaya kita hidup. Kan seringkali kita mengaku telah hidup di atas permukaan bumi ini ya, tapi sebetulnya kita tidak hidup. Kita merasa arif, tapi kita tidak arif. Kita merasa tahu, tapi kita tidak tahu. Kita merasa berkesadaran, tetapi kita tidak berkesadaran. Apa sih hidup itu? Hidup itu ya di saat ini, ya di kini. Kita hidup karena saat ini, di sini dan di kini kita hidup. Jadi saat sekarang ini, masa lalu dan masa depan, kita tidak hidup. Masa lalu, beberapa detik yang lalu itu kita pernah hidup. Tetapi kita tidak lagi hidup di masa itu. Demikian juga masa depan, beberapa detik ke depan, itu kita akan hidup dan belum tentu hidup. Jadi yang disebut hidup itu ya di sini, di saat ini, di sekarang ini kita hidup. Maka bila batin kita mampu hudur, mampu menyadari kekinian dengan cara hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, kesadaran batin kita itu menetap di kekiniannya. Nah, baru kita hidup. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sederhana kelihatannya, tapi tidak mudah. Bapak Ibu tahu tidak? Kebanyakan orang di bumi itu tidak hidup di saat ini karena batinnya tidak hudur, batinnya tidak mampu arif, tidak mampu menyadari kekinian. Batinnya terlalu sibuk dengan berbagai urusan. Batin intelek itu terlalu aktif, menyimpang ke sana kemari, ke masa lalu, ke masa depan. Tidak sedikit loh Bapak Ibu sekalian orang yang masih hidup di masa lalu, tidak hidup di kekiniannya. Apa contohnya? Ya seperti kita baru beli HP Android baru ya, lalu HP itu jatuh, berantakan. Apa sikap kita? Wah, kita sedih ya, kecewa, kita marah-marah. Berapa lama? Seminggu? Sebulan? Berapa lama kita marah? Berapa lama kita kecewa? Jadi batin kita itu melekat dengan masa lalu. Memang badan kita itu di sini dan di kini, tetapi batin kita tertinggal di masa lalu, di 1 bulan yang lalu. Jadi kalau sudah 1 bulan kita masih marah-marah karena HP Android yang rusak dan hancur berantakan, itu berarti kita hidup di masa lalu.
Kita dulu pernah dikecewakan. Kita sudah memaafkan belum? Apa kita masih menyimpan kemarahan itu di hati kita? Nah, inilah yang menyebabkan kita menjadi tidak bisa hidup di sini dan di kini. Karena batin kita melekat ke masa lalu. Sehingga kita pun hidup di masa lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah kecewa, pernah disakiti, pernah dikhianati. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui, orang itu menyakiti kita itu dulu di masa lalu. Mungkin hanya sekali itu. Tetapi kita dengan memelihara memori negatifnya, setiap terkenang, sakit hati kita. Setiap terbayang kejadian itu, sakit hati kita. Jadi kita sebetulnya jauh lebih zalim daripada orang itu. Dengan mengenang memori itu berkali-kali, berarti kita telah menyakiti diri kita sendiri berulang-ulang, berkali-kali juga. Jadi dengan memelihara memori itu, siapa yang lebih zalim pada diri kita sendiri? Ya kita ya. Jadi maafkanlah semua kesalahan yang pernah kita alami di masa lalu. Apabila kita sayang sama diri kita sendiri, buang-buang ya memori negatif itu. Maafkan. Bila kita tidak mampu memaafkan, ya kita minta bantuan zikir. Ya kita kuatkan zikir jahar supaya kita memiliki kekuatan dari dalam, kekuatan spiritual. Biarkan zikir jahar itu bekerja secara digital pada batin kita untuk merilis dan membuang memori-memori negatif itu. Nah, silahkan dipelajari di video-video saya sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, terutama di dalam pembahasan zikir jahar. Kemudian juga sebagian orang ada yang hidup di masa depan. Besok mau ulang tahun, wah dia udah gelisah. Apalagi ke orang yang lagi pacaran, yang sedang kasmarannya. Wah besok mau janjian jam 9. Nah itu waktu kekiniannya terganggu. Susah tidur, bolak-balik. Kebayang-bayang, besok ketemuan pakai baju apa ya, pengen ngomongin apa ya. Batinnya melekat ke masa depan, sehingga kekiniannya menjadi terganggu. Nah ini pun menjadikan dia tidak hidup di sini dan di kini. Dia tidak arif, tidak mampu menyadari kekiniannya. Sudah dibantal dan di kasur, masih tidak bisa tidur karena kemelekatan batin ke masa depan. Nah, seorang intelek yang ambisius mengejar cita-citanya sehingga batin inteleknya itu melaju dengan sangat cepat. Nah, ini pun kadang-kadang menyebabkan dia tidak mampu menyadari kekinian. Sudah di rumah bersama anak dan istri ya, masih sibuk dengan laptopnya. Jadi tidak mampu menyadari kekinian. Waktunya sholat, badannya kan sudah di masjid, tapi pikirannya ke mana-mana. Batinnya melaju dengan sangat cepat, tidak mampu menyadari kekinian. Ya kalau badan di masjid, batin pun di masjid. Kalau badan sudah di rumah, ya batin pun di rumah, menikmati kebersamaan bersama anak dan istri. Nah ini arif, bukan batin intelek. Aduh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin bagi kita mudah untuk memahami ini, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan batin arif ini. Makanya kita perlu latihan. Kita menguatkan kesadaran kekinian batin kita dengan zikir sir itu. Kita tidak akan mengetahui rahasia ma'rifat kalau batin kita masih batin intelek. Maka setelah batin kita itu arif, sadar kekinian, batin itu cerdas mengetahui, cerdas menyadari, maka barulah nanti kita bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan jernih, dalam, dan kita bisa melihat lebih lengkap dan apa adanya mengenai kehidupan ini. Jadi kalau kita melihat, itu tidak melihat dari jauh, kita melihat dari dekat. Kita bisa melihat dengan dalam, bisa melihat dengan detail. Kita bisa melihat lebih sempurna, lebih lengkap dan apa adanya. Nah ini batin mengetahui itu Bapak Ibu ya, batin arif itu. Maka tidak usah heran, kita nanti akan terheran-heran. Ternyata ada begitu banyak yang tidak terperhatikan oleh kita selama ini. Ada begitu banyak rahasia kehidupan ini yang selama ini sebetulnya sangat dekat dengan kita, namun luput dari perhatian kita. Kita seperti baru terbangun, baru tersadarkan dari tidur atau lalai panjang kita. Oh ternyata karyawan saya itu perlu perhatian. Oh ternyata masjid ini perlu direnovasi. Oh ternyata kita terkaget-kaget. Begitu banyak hal yang selama ini luput dari perhatian kita menjadi nampak, menjadi terlihat, menjadi jelas. Nah ini Bapak Ibu
Ibu ya, batin arif kita itu luar biasa. Apalagi kalau kita pedagang ya, kita mendapatkan masalah yang luar biasa berat. Kita kerahkan batin intelek kita berpikir ini, berpikir itu untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi intelektualitas kita menjadi kadaluarsa, tidak terpakai. Nah, kalau batin intelektual kita, daya intelektual kita itu tidak lagi mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita ini, kita harus mempasifkan batin kita. Kita harus tidak berpikir apapun. Kita harus mengembangkan batin hati kita. Hanya mengetahui, hanya menyadari di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Kita istirahatkan batin kita itu. Batin yang liar-liar itu kita pasifkan. Kita perlamban geraknya. Kita berhenti. Nah, ini cara yang unik ya Bapak Ibu. Cara yang luar biasa, tapi ini cara spiritual di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Karena kalau batin intelek kita aktif terus, kita tidak bisa melihat dalam gelap. Kita tidak bisa melihat berbagai permasalahan kehidupan ini secara lebih lengkap, lebih detail. Jadi seringkali kita melihat kehidupan ini dengan batin intelek yang begitu liar. Kita melihat kehidupan ini dengan sangat cepat. Seperti kita seorang penumpang di dalam sebuah bis melihat kehidupan ini dari kaca jendela. Apa yang terjadi? Bisa tidak kita melihat utuh gedungnya, pemandangan-pemandangannya, bunga-bunganya? Bisa tidak Bapak Ibu kita melihat dengan jelas gambar-gambar di luar bis, sementara bis itu berlari dengan cepat? Tidak bisa ya. Kita harus turun dari bis. Kita berjalan dengan lamban ke objek yang ingin kita perhatikan itu. Kita lihat bunga misalnya ya. Kita lihat lebih detail selembar daun misalnya ya. Kita harus berhenti. Kita harus berhenti dan kemudian melihat dengan penuh perhatian pada selembar daun itu. Maka ketika perhatian kita penuh, batin arif kita kuat perhatiannya kepada selembar daun itu, maka kita pun akan mendapatkan informasi yang lebih utuh, lebih lengkap, lebih detail dan apa adanya mengenai selembar daun itu. Bahkan warnanya, kalau kita lihat sekilas, itu warnanya itu buyar, samar ya Bapak Ibu. Nah, kita harus berhenti dan melihat penuh perhatian kepada warna selembar daun itu. Maka kita pun akan mendapatkan warna yang utuh dari selembar daun itu. Nah, ini sama kan seperti kita melihat permasalahan kehidupan ini. Seorang pedagang, seorang yang punya lembaga pendidikan, dan apapun masalah kita ya. Nah, ketika kadar intelektual kita menjadi kadaluarsa, maka kita harus membangkitkan, menguatkan batin arif kita, batin spiritual kita dengan cara mempasifkan batin itu. Nah, ketika batin arif itu bertenaga, kita menjadi bisa melihat secara penuh, secara lebih lengkap, secara lebih detail mengenai permasalahan-permasalahan itu. Kita bisa melihat dengan jauh lebih jernih. Mind is like this water, my friend. When it is agitated, it becomes difficult to see. But if you allow it to settle, the answer becomes clear. Jadi kalau ibarat air itu kalau riak, bergelombang, atau keruh, kita tidak bisa melihat mutiara-mutiara yang ada di bawah air itu. Tetapi ketika air itu tenang, air itu jernih, kita bisa melihat tembus ke dasar kolam dan melihat mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Nah, batin itu kalau sudah menjadi arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, dia akan menjadi jernih. Maka kita pun bisa mengetahui, bisa melihat akar-akar permasalahan di dalam kehidupan kita itu. Lalu kemudian tentu saja kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan penuh dengan kebijaksanaan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kebijaksanaan ini ma'rifat. Makanya Imam Al-Ghazali menyebut ma'rifat itu al-hikmah. Apa terjemah al-hikmah? Al-hikmah itu artinya kebijaksanaan atau kebijaksanaan spiritual wisdom. Makanya ma'rifat itu atau si arif, seorang yang arif itu kan diartikan si bijak ya. Karena memang dengan ma'rifat, dengan hanya mengetahui, dengan hanya menyadari, batin menjadi jernih. Sehingga batin itu bisa melihat secara lebih lengkap, lebih detail, dan apa adanya. Maka batin ini pun bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi itu dengan penuh kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan yang bersifat spiritual.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita seringkali melaju dengan cepat di dalam menjalani kehidupan ini sebagai akibat dari aktifnya, sibuknya batin intelek kita. Kita seperti melihat dari dalam bis kehidupan ini. Kita hanya melihat selintas, sekilas, hampir tidak penuh, tidak pernah lengkap, tidak pernah apa adanya, hanya sekilas, hanya selintas. Maka tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan batin yang seperti itu. Bila kita memaksakan diri untuk menyelesaikan masalah, nanti akan muncul serba salah. Kalau serba salah sudah muncul, menjadi serba susah. Menikah dengan kakaknya, kepleset, menyesal. Aduh, kenapa aku menikah kakaknya? Kenapa kemarin tidak dengan adiknya? Nah ini salah memilih, lalu menjadi serba salah. Akibatnya menjadi serba susah. Nah ini kenapa? Karena kita memilih dengan batin yang tidak tenang. Batin kita tidak jernih ketika kita membuat sebuah keputusan. Jadi kita perlu melambat. Kita perlu berhenti agar kita bisa melihat lebih lengkap gambar-gambar kehidupan ini. Jangan melulu di atas kendaraan. Jangan melulu mengandalkan batin intelek kita. Kita harus berhenti dengan hanya mengetahui, dengan hanya menyadari, dengan hanya arif. Seperti kita melihat selembar daun tadi, ya kita harus melambat, kita harus berhenti, sehingga kita bisa melihat dengan penuh gambar selembar daun itu. Ya kehidupan ini pun begitu ya Bapak Ibu. Kita harus melambat, kita harus berhenti batin itu, pikiran kita itu. Maka baru kita bisa melihat dengan penuh gambar-gambar kehidupan ini. Jadi kita sudah sedikit dapat informasi ya Bapak Ibu mengenai keistimewaan batin arif kita itu. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.